Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi yang kita pelajari hari ini tentang kata tanya. Siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang digunakan yaitu kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Kata tanya yang kedua digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya yang ketiga, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya yang keempat, siapa, digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah di dalam teks. Kata tanya yang keenam, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran. Anak-anak, buka buku paketnya di halaman 2. Nah, di situ ada teks bacaan Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu menggantikan airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apakah yang dilakukan ikan-ikan itu? Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran 2 di halaman 13. Di halaman 13 ada teks bacaan sistem pernapasan pada manusia. Silakan anak-anak baca. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran 3 di halaman 23. Di halaman 23, di situ ada teks Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan.
Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Yang di halaman 3, kamu telah membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan di setiap kotak. Tugas yang kedua di halaman 16 sampai 17. Tugas yang ketiga di halaman 24. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.